Halo teman-teman, hari ini kita berada di kandang jangkrik dan hari ini kita akan bertanya mengupas tuntas bagaimana cara peneluran jangkrik dan pengangkatan telur dari kandang indukan. Oke, ini kena perkenalkan Bang Denny. Halo, selamat siang. Oke, jadi bagaimana ini Bang Denny langkah awal persiapan dan bahan-bahan untuk peneluran jangkrik itu sendiri dengan media pasir? Ini awalnya kita menyiapkan pasir yang telah diayak seperti ini dengan ayakan santan atau ayakan kelapa seperti ini, dan kita cuci terlebih dahulu lalu kita keringkan. Nah, setelah dirasa cukup kering, kita ratakan dan kita bisa menambahkan pasir kering seperti ini untuk mengatur tingkat kelembapan. Karena ini tidak boleh terlalu basah ini, Bang. Harus tidak boleh menggumpal ya. Oh, kalau dia menggumpal kenapa itu? Itu kalau dia menggumpal, nanti tempat dia bertelur itu sendiri dia akan hasilnya akan sedikit itu, Bang, karena dia menyukai pasir yang basah lembab tetapi tidak bergumpal. Nah, ini nanti selanjutnya ini kita gini ya. Ini kita siapkan nampan, ini mal ini untuk Mal itu fungsinya buat apa itu? Untuk meratakan. Dan ini kita buat ayakan sederhana seperti ini, tetapi sebelumnya ini telah diayakkan, sudah halus kan, sudah bersih. Kita atur kekeringan, tidak menggumpal seperti ini, remah. Nah, ini kita pasang secara seperti ini ya, Bang ya. Nah, ini kalau misalnya dirasa cukup atau kurang, kita bisa menambahkan pasir kering yang sama, yang telah dicuci juga ini. Oh ya. Nah, jadi seperti ini misalnya kan. Nah, ini setelah dirasa cukup kering, ini kita ayak di sini agar tidak menggumpal. Oh, berarti fungsi ayakan itu biar dia nggak menggumpal. Iya, betul sekali. Karena nanti semakin remah medianya, itu akan semakin banyak menghasilkan telur. Oh, Oke. oke teman-teman, itulah proses pengayakan ini. Nah, setelah dirasa cukup, ini kita pakai mal yang telah kita sesuaikan dengan 3 celong ya. Ya. Ini untuk di sini kan yang panjang. Oh iya iya. Nih, dan ini untuk di sini jika kita menggunakan nampan yang berbentuk persegi panjang maksudnya. Nah, ini kan kita isi dulu yang kosong di sini, bisa. Nah, kan gitu lah. Nah, setelah dirasa cukup ini kan, ini kita ratakan seperti ini. Nah, hasilnya akan rata ya kan. Ini dengan sisi yang kedua di sini. Oh, berarti proses pemasangan pasir tidak boleh menekan itu, Bang? Iya, dia harus tidak boleh dipadatkan. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Oh, berarti itu fungsi mal tadi ya? Iya, maksimal seperti ini. Dan selanjutnya kita pasang di tempat box peneluran jangkrik atau box indukan. Oh, begitu, Bang ya. Nah, ini kita akan coba ke dalam ini, kita pemasangan. Oke, teman-teman, kita ikut ke dalam ini. Kita pasang di sini di 2 sisi atau 3 titik di sini. Nah, di sini ada yang mulai bertelur, dia kan dikasih tetap seperti biasa dikasih makanan dan hijauan seperti ini. Dan di sini yang sudah mulai aktif, Bang. Ini bisa dilihat. Yang sudah aktif ini pemasangan sekitar 15 menit tadi. Di sini bisa kita lihat, ini ada jangkrik alam. Nah, ini proses pemasangan pasir ini sendiri bisa divariasikan. Itu yang lebih baik, hasil maksimal itu adalah 2 hari. 2 hari itu agar usia penetasan telur itu sama. Jadi tidak terlalu lama, dia kan nanti kan proses penetasan telur itu kita akan membuka telur itu dari box penyimpanan. Kalau terlalu lama dia akan kering gitu, Bang. Jadi 1-2 hari itu. Nah, dia nanti hasilnya seperti ini. Ini yang sudah kita tetaskan kemarin tanggal 12. Di sini sama. Sebelum kita masukkan ke box yang besar itu, di situ, di sana. Nah, di sini kita rawat dulu di video yang kemarin itu. Nanti setelah dirasa cukup itu umur. Nah, ini adalah telur yang kita pasang 2 hari kemarin. Di sini kan ada kotoran. Ini sebaiknya kita bersihkan, Bang, seperti ini. Banyak kotoran jangkrik di sini, kita bersihkan. Bagaimana itu cara membersihkannya itu, Bang? Ya, bisa kita pakai
itu tadi yang mau perata itu. Tapi kalau kita biasanya ditiup ini seperti ini. Ditiup, dikumpulkan di pojok sini, lalu kita ambil dengan sendok, kita buang. Ini kita ambil alat pembantu seperti sendok di sini. Nah, ini kotoran jangkrik kita buang karena di situ ada hama dan penyakit ya. Nah, nanti setelah kita bersihkan, dirasa ini kan sebagai sampel. Nah, dia akan hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah telur-telur jangkrik. Coba diambil ini pitch kameranya. Coba ya, kita ini lagi, kita buka lagi di sini. Nah, dia akan tampak berwarna kuning. Ini adalah telur jangkriknya. Nah iya bang, ini bang, kalau dia pasirnya tadi diayakkan, diratakan, maksudnya tidak menggumpal, dia di setiap sisi-sisi ini antara pasir ini nampak telur-telur semua ini bang. Nah setelah itu kita kumpulkan di dalam satu toples seperti ini. Coba, hati-hati. Nah disitu kan sudah nampak telur-telur. Selama kita pemasangan pasir 2 hari, untuk hasil yang bagus itu 2 hari. Mungkin teman-teman yang peternakannya lebih besar itu bisa dengan 1 hari. 1 hari telur-telurnya dikumpulkan, jadi full 1 hari dia menetas semua. Kalau saya biasanya pakai metode 2 hari itu. Jadi penetasannya itu 2 hari. Kalau di hari ketiga itu tidak akan ada lagi yang menetas. Nah selanjutnya di sini kan kita kumpulkan telur. Nah setelah terkumpul ya, ini tadi kan, coba bersihkan lagi. Bisa dengan kertas, ada teman-teman yang, nah itu biarlah yang terbuang itu nggak apa-apa itu, karena itu akan merusak kan. Nah di sini coba kita buka ya. Nah di situ kan nampak telurnya bang. Ada? Oh iya, oh iya jelas ya. Nah ini di sini kan, ini juga di tengah ini banyak nih. Tuh itu kan ada kan. Oke, nah, teman-teman ini bisa melihat langsung nih di ini kan telur jangkriknya. Di sini yang lebih banyak biasanya di pinggir-pinggir ya, ya, di pinggir gitu. Dia akan menggumpal di situ kan. Tuh, di situ dia. Nah, ini banyak telur. Nah, ini telur-telur ini yang seperti ini ya. Coba. Nah, ini bisa dilihat. Oke. Oke, sip. Ini kita simpan di sini ya. Kita simpan lagi di sini nanti kan. Kita kumpulkan di dalam toples ini. Toples ini bang fungsinya sangat penting ini bang. Ini berapa lama nih nyimpennya ini di toples? Ini biasanya kalau disimpan di toples itu, kalau saya sendiri biasanya 6 hari. 6 hari ini tanggal berapa? 23 atau 22 nih? 23. Nah, nanti kan di sini kita bikin data tanggal 23 plus 2 hari. Di situ nanti kita akan angkat di tanggal 29. Di tanggal 29 di situ kita cuci. Kita cuci ini dari 3 nampan, ini biasanya 1,5 ons dapatnya ini. Kurang lebih. Biasanya. 1,5 ons itu kalau sudah dewasa dapat berapa kilo tuh bang? Itu kalau perawatannya maksimal itu ya, 1,5 ons itu antara 4 sampai dengan 20 kilo. Kalau antara 4 sampai dengan 20 kilo, 1,5 ons itu kalau normalnya sekitar 7 atau 8 kilo. Perawatan, cuaca itu bisa. Jadi dari tingkat kematian itu sendiri kan menentukan. Nah di sini setelah kita kumpulkan ini dari 3 nampan ya, dari 3 nampan ini kita tambahkan air seperti ini bang. Jadi kita butuh spray seperti ini kan ya. Nah di sini kita aduk rata lagi seperti yang kemarin itu. Di sini kita tambahkan air karena ini kan sudah kering kan ya, sudah terserap dari telur karena telur itu membutuhkan air. Di sini kita spray lembut. Itu fungsi air itu untuk apa itu? Fungsi air itu sendiri ya, karena telur itu membutuhkan air dia. Telur membutuhkan air. Nah nanti setelah dirasa cukup, ini kan tidak terlalu banyak kan, dari spray dikit ya. Intinya jangan terlalu basah.
Kalau basah juga kurang bagus. Ada teman-teman yang menyimpan telur di karung gitu kan. Tapi kalau saya sendiri di dalam toples. Untuk menjaga kelembapan. Iya. Untuk menjaga kelembapan. Nah, seandainya ini Bang ya, seandainya dia terlalu basah ini, umpamanya terlalu basah, airnya kita bisa menambahkan pasir kering di sini. Oh, ditambahkan pasir kering. Iya, bisa itu. Umpamanya kan ada teman-teman yang dia siram, oh ini gimana Bang, ini terlalu basah ini kan. Udah terlanjur. Nah, kita kembalikan dengan itu tadi penetral, pasir kering. Nah, ini biasanya saya lakukan ini 1 hari 1 kali. Tapi kalau telurnya itu meledak banyak itu ya, itu bisa 1 hari itu 2 kali penyemprotan. Oh, Ini berarti rutin. disesuaikan dengan jumlah telur ya? Iya, betul sekali. Nah, ini rutin ini sampai dia 6 hari. Nanti setelah dia 6 hari, ini warna kuningnya tadi lebih putih dia. Nah, ini kan masih tampak kristal ini Bang. Samar-samar ya. Samar-samar. Nah, setelah dirasa cukup seperti ini kan, kita tutup kembali dan kita simpan. Di hari ke-6 kita buka, kita cuci dengan air di situ. Kita cuci dengan air dan kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Ini telur yang sudah dipisahkan dari pasir. Iya, ini baru tadi pagi saya pisahkan dari pasir. Ini tadi kan masih basah, masih dikeringkan dengan kipas. Ini masih menggumpal, ini dibikin terpisah dia. Nah, nanti dari sini kan kita masukkan lagi ke dalam toples seperti yang kemarin itu di video satunya. Itu adalah proses penyimpanan, pengeraman untuk menjelang menetas. Nah, ini kan belum 100% kering di sini. Kita kipas lagi dia pakai kipas angin. Nggak boleh dijemur ini. Oh, jadi dia kering alami penguapannya karena kipas angin itu? Ya, pengeringan yang bagus itu sekitar 2 jam. Kalau nggak ada kipas angin, diangin-anginkan aja bisa nggak itu? Sulit itu Bang, kalau dianginkan agak susah dia. Mesti kita harus dengan kipas. Oh, begitu ya? Ini dengan kipas angin kalau saya biasanya 2 jam. Oke. Oke teman-teman, itu tadi proses peneluran dan media pasir untuk menelurkan jangkrik, tutorial singkat dari Bang Denny. Oke, terima kasih Bang Denny. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.